Akang di demo juga kemarin bilang semakin besar kekuatan Anda, tanggung jawab tanggung jawabnya di akhirat ya. The great power become great responsibility. Spider-Man tuh. Enggak, itu memang Spider-Man. Spider-Man ya. Itu kayak kata pamannya Peter Parker itu. Oh ya, pamannya Peter Parker ya. Benar-benar. Terus Akang bilang justru kalau kita semakin kuat, kita harus semakin banyak Bersabar. Emang sulit gitu kalau makin kuat, berani makin kuat tuh makin susah sabar loh, karena kita merasa punya kekuatan. Dikit-dikit habek. Iya gitu. Habek paeh kan? Iya. Terus lapis ya, mindsetnya gitu. Jadi yang namanya cemas, khawatir, sedih, bukan gangguan deh. Itu bukan gangguan, tapi karena dia ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. kalau udah terjadi, namanya bukan takut lagi ya, Bang? Iya, alami aja, hadapi aja. Enggak, soalnya bertujuan baca Al-Quran untuk mengatasi itu. Selama tujuan Al-Quran untuk mengatasi stres, nggak akan bisa lepas dari stres. Hah? Oh gitu? Iya, niatnya beda. Tapi Al-Quran obat mujibah. Al-Quran itu obat, memang obat. Al-Quran itu obat, tapi perlakukan dia sebagai obat. Jadi jangan membaca Al-Quran itu karena ingin bikin Al-Quran jadi obat. Maksudnya perlakukan karena Allahnya. Bagaimana gitu? Karena Allahnya. Karena kita membaca Al-Quran karena Allah dan mengamalkan Al-Quran karena Allah, jadi kita jadi tenang, jadi obat. Jadi jangan baca ayat ini 3 hari sekali habis makan. Iya. Baru jadi obat, makanya kenapa sok gak berhasil orang-orang tambah stres sok, lihat aja. Tapi MTQ gimana? Kan bagus. Itu kan musabaqah tilawatil Quran, itu pertandingan, itu bagus-bagus bacaannya. Nah itu kan bagus itu juga kan? Ya, apanya gitu juga? Bagus juga kan? Enggak, yang dia cari bukan ini kok bagusnya, tapi kemenangan. Oh pialanya gitu. Pialanya. Yang dia cari kemenangan kok bukan lillahi ta'ala, nggak ada karena Allahnya nggak ada. Jadi apa bedanya sama lomba karaoke? Iya, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama lomba karaoke, memang nggak ada bedanya. Tapi kenapa gitu kan yang juara MTQ dikasih piala, yang mengamalkan Quran masuk penjara? Iya, itulah manusia. Yang soal apa tadi? Kekayaan secara materi. Enggak, kekayaan itu dalam artian ini apa? Jadi begini, yang namanya harta dan anak itu sudah jelas ya, itu ujian, itu bukan anugerah, itu ujian, bukan rezeki lah gitu bedanya. Harta itu bukan rezeki kasarnya. Jadi bedanya harta itu ujian. Jadi bagaimana kita memperlakukan harta itu sebagai ujian, bukan sebagai rezeki. Rizki itu tangan, kaki, oksigen, mata, telinga itu semua rizki. Kalau harta itu bukan rizki. Umur kan rezeki. Umur itu rizki. Jadi maksud Rasul ngomong gitu sama Aisyah, itu ujian itu. Itu ujian. Rasulullah itu konsisten sama Al-Quran. Kang, gimana dengan Ustadz yang menyarankan kalau misalnya baca Al-Quran, baca ayat ini 33 kali gitu, baca Yasin habis sholat Al-Quran maghrib. bukan mantra. Al-Quran itu bukan mantra. Jadi aneh kalau ada Ustadz, dan memang arti Ustadz mah bapak. Ya Ustadz. Kalau ada bukan bapak. Kiai itu orang yang mengenal agama secara dalam, itu kiai. Aneh kalau misalnya ada seorang yang mau bikin Al-Quran jadi mantra. Kayak baca Yasin habis sholat maghrib 15 kali. Nah kayak gitu-gitu, itu bikin Al-Quran jadi mantra itu. Oh gitu? Nggak akan berhasil. Kalau ada berhasil juga, itu nambah kita jadi syirik. Oh gitu? Karena kita yakin karena pada kampuhan ayatnya, bukan Allahnya. Oh iya. Makanya kan itu tuh masuknya ke ruqyah. Ya itu tuh masuknya ke ruqyah gitu. Itu kan syirik, udah jelas-jelas ruqyah tamimah tiwalah itu syirik. Surat Ahmad Abu Dawud itu inna ruqyah wa tamimah wa tiwalah itu syirik. Jadi ini apa? Jadi Ibnu Mas'ud. Kakak pernah debat sama Ustadz yang menyarankan itu? Oh sering debat. Mereka ngomongnya gimana? Ya. Ini kan cuma perantara gitu. Enggak, memang Allah butuh perantara? Enggak. Allah itu tidak butuh calo. Oh iya. Iya. Allah itu serba maha mengetahui, maha kuasa.
Kalau Allah masih butuh calo, itu itu kemahakuasaannya diragukan dong. Oh gitu. Iya, nggak logis itu. Nggak logis baca Yasin 33 kali. Iya itu. Oh gitu. Itu jadi orang tuh jadi menuhankan si ayat itu, bukan Allahnya. Hati-hati. Mereka tuh sering. Aha. Mereka malah marah, bukannya mikir. Marahnya kenapa alasannya? Marahnya karena kepepet. Iya benar sih. Ya, karena akang siap. Mereka tuh biasa mempengaruhi orang-orang yang nggak siap secara dalil atau secara apapun. Ini mereka salah. Ininya mereka salah. Ini mereka salah. Jadi seharusnya gimana kalau memperlakukan Al-Quran sebagai obat? Al-Quran sebagai obat begini, di dalam Al-Quran itu lengkap, kitanya harus berpikir. Misalnya soal satu ayat, misalnya soal lebah anaho gitu ya. Bahwa di dalam perut lebah itu yang namanya lebah itu ada obat. Itu kan madu. Memang madu itu bisa jadi obat. Nah, kita pikirkan bagaimana mengolah itu. Jadi bukan dibacain terus itu banyak-banyak itu untuk jadi obat. Enggak, bukan begitu idenya, itu bukan itu. Makanya karena dulu itu orang-orang Islam itu memperlakukan Al-Quran itu sebagai obat, benar-benar jadi obat, mereka berpikir kan aja. Makanya Ibnu Sina jadi penemu kedokteran ya. Bapaknya kedokteran itu Ibnu Sina karena memperlakukan Al-Quran sebagai obat dengan cara yang betul-betul dikehendaki Allah. Ilmiah berpikir. Baca Al-Quran itu harus betul-betul dimengerti. Makanya Iqra itu baca itu dalam artian yang ke dalam-dalamnya, bukan Iqra cuma sekedar baca, ngawas, ngaji kan namanya juga. Kita kaji Al-Quran itu. Jadi kita maju, umat Islam tuh maju, nggak kayak sekarang nih karena gampang bikin Al-Quran jadi mantra, ya itu aja jadi nggak jampe-jampe akhirnya. Karena yang gampangnya itu jampe kan. Itu dosa apa sih itu? Lu gitu sih Sekarang gini, surga jadi murah banget kalau misalnya kita dengan istighosah itu bisa ngerubah. Sekarang gini aja lah, petani butuh pupuk dan istighosah selesai nggak? Enggak. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kalau nggak berusaha kan? Iya kan? Iya. Makanya rubah dengan perbuatan, bikin pupuk gitu kan. Kita rubah aja, bikin pabrik pupuk di sana gratis. Action gitu kan. Tadi sama action, bukan ritual. Ritual itu hanya untuk melatih motivasi. Sudah, ya. Ibadah mahdoh itu untuk melatih motivasi. Utama itu Kan baca ayat Al-Quran. baca Qurannya buat apa dulu? Buat orang Allah ya? Bisa aja. Quran bisa aja. Jangan digunakan itu sebagai obat. Kalau berdebat sama orang-orang begitu, agama lebih suka sama contohnya. Langsung aja ke orangnya, kamu sudah bisa ngapain? Kalau kamu cuma menjampi-jampi, insya Allah umat Islam nggak akan maju. Rasulullah tidak mencontohkan menjampi-jampi. Sahabatnya suka menjampi, Rasulullah diem. Oh gitu? Karena takut menyinggung perasaan sahabat. Oh gitu. Jadi jangan didebat gitu biar ya. Di debatnya yang harus yang Itu langsung aja ke mereka. Coba mereka udah bisa udah ngapain mereka selama ini gitu. Apa yang mereka lakukan? Itu aja lah. tapi kan di kota gitu. Iya. Lihat merubah situasi nggak? Tapi masanya kan banyak kan. Iya, karena orang-orang yang nggak mau berpikir tuh jauh lebih banyak daripada orang yang mau berpikir. Istighosah kan gampangnya, cuma gitu aja, nggak merubah sesuatu, nggak merubah. Yang kita perlukan tuh perubahan. Aku sebenarnya dulu Action. Orde Baru ingin membuat sebuah image bahwa Islam yang begitu yang kayak begitu. Bukan Orde Baru loh, Bukan Orde Baru. bukan Orde Baru yang membuat itu. Belanda. Ulama-ulama kita. Iya, ulama-ulama kita yang bikin sesuatu ingin mudah dan ingin mereka punya pengikut. Yang mereka cari itu pengikut. Gitu. Tapi kan ada ulama yang mengatakan janganlah kamu mencampurkan urusan dunia dengan akhirat gitu kan. Kalau misalnya Apa melakukan itu? Kata siapa itu? ada ulama yang ngomong begitu. Nggak mungkin itu ulama yang benar ngomong gitu. Nggak mungkin. Oh gitu. Urusan dunia adalah urusan akhirat. Urusan akhirat adalah urusan dunia. Jadinya Yang kita kumpulkan kan amal di dunia. Aha. Nanti kan dihisapnya di akhirat.
Oh gitu. Iyalah, masa iya dong? Iya dong. Ulan aja Mila. Iya, mulai dari Jamila. Bukan. Dia itu bukan musuh dalam selimut, tapi metodenya harus dibenahi lagi. Mereka harus disadarkan bahwa dengan metode mereka itu salah. Islam itu tidak mengajarkan begitu. Mereka pasti merasa benar. Karena yang salah pun pasti merasa benar. Tapi mereka bisa mencari pembenaran. Ini berdasarkan firman Allah ayat sekian. Makanya waktu kita tanya itu mereka bingung sendiri. Artinya kan beda. Gitu. Iya. Yang di Pasir Impun itu bukan Yang Pasir Impun itu mah jelas-jelas itu mah kasihan, itu mah orang-orang kasihan. Kenapa emangnya? Mereka nggak ngerti, orang-orang nggak ngerti. Kalau misal kita masuk ke orang-orang yang nggak ngerti, itu sama dengan kita merubah apa? Mengajarkan matematika kimia, mekanika kuantum ke anak TK. Jadi memang kapasitasnya dikurangi. Sebenarnya pengasakannya di neutron.